inilah rekaman video amatir saat sebuah minibus terbakar di Blok Kutukan Sendi, kawasan Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Mobil tujuan Kota Batu ini mengeluarkan asap tebal dan percikan api. Sejumlah warga dan penumpang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Lokasi yang dekat dengan sungai sehingga dalam setengah jam api dapat dipadamkan. Ya mungkin panas Mas, mungkin panas sampai situ konslet kebakar gitu loh. Kalau kondisi terbakarnya seperti apa Pak? Di bagian Kap mana? mesinnya yang parah, kap Parah, mesinnya parah ya. Kalau pengemudi mobilnya sendiri gimana? Nggak apa-apa. Ada berapa Pak? Ada sekitar 4 orang. 4 orang. Iya. Kondisinya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, keluarga. Oh itu jenengan ngatur lalu lintas di sini? Iya, ya mulai jam 7. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan diketahui mobil dievakuasi dengan derek menuju Kota Batu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan hasil investigasi terkait obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Hasilnya, 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi. Sementara Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka baru kasus gagal ginjal akut pada anak. Sebanyak 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan malapetaka gagal ginjal akut pada anak. Sementara satu distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. Selain itu, BPOM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Adalah PT Yarindo Pharma, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma. Telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya. Sementara Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang mayoritas diderita anak-anak. 2 tersangka merupakan PT Alvi Pharma dan CV Samudra Chemical. Kedua perusahaan farmasi itu diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM digugat ke Petun buntut polemik obat sirup yang diduga sebagai pemicu kasus gagal ginjal akut. Sementara itu, hingga hari ini pemirsa tercatat terdapat 324 kasus gagal ginjal akut, 199 diantaranya meninggal dunia. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM ke PT UN Jakarta. BPOM dinilai lalai dalam mengawasi dan tidak menguji obat sirup, serta membuat pernyataan simpang siur terkait obat yang tercemar. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Hingga kini tercatat terdapat 324 kasus gagal ginjal akut pada anak yang tersebar di 27 provinsi. Namun menurut data Kementerian Kesehatan, tidak ada penambahan kasus selama 2 minggu terakhir atau dari tanggal 2 hingga 15 November 2022. Tanggal 15 November kasusnya 324 ya. 14 dirawat, kemudian 199 meninggal dan sembuh 111. Nah, ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya sampai sekarang, jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi penurunan kasus ya. 3 industri farmasi telah dicabut izin edarnya terkait kandungan EG dan DEG yang dinilai melebihi ambang batas. 69 obat sirup dari 3 perusahaan tersebut juga telah ditarik dari peredaran.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Badung sebelum meninggalkan Bali setelah gelaran G20. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis asing atas keikutsertaan mereka dalam KTT G20. Jurnalis dari berbagai negara yang meliput KTT G20 turut meliput momen Presiden Joko Widodo belusuan ke Pasar Badung, Bali. Jokowi menjelaskan tinjauan ke pasar rutin ia lakukan saat melakukan kunjungan ke daerah untuk berdialog secara langsung dengan para pedagang. Presiden juga ingin mengecek langsung harga bahan pokok sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan para jurnalis selama gelaran KTT G20. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara G20 dan perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini setelah acara G20 saya ke Pasar Badung untuk seperti biasanya saya ingin melihat harga-harga barang, kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping tertangkap kamera memarahi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Xi Jinping marah kabarnya karena hasil pertemuan keduanya beredar di media. Inilah momen ketika Presiden China Xi Jinping memarahi Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Melalui penerjemahnya, Xi Jinping marah kepada Trudeau karena diskusi mereka dalam pertemuan tertutup bocor ke media. Sementara Trudeau membalas dengan meyakini bahwa di Kanada dialog berjalan bebas dan terbuka. Trudeau juga mengajak China tetap bekerja sama secara konstruktif walaupun ada hal-hal yang tidak saling disetujui. Xi Jinping lantas meminta untuk menyamakan persepsi dulu, lalu bersalaman dan akhirnya berpisah. Akhirnya happy ending ya, tapi tidak happy endingnya untuk yang satu ini pemirsa. Anak kiai yang menjadi terdakwa pemerkosaan santriwati Muhammad Subchi Azal Sani alias Beci hanya divonis 7 tahun bui. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.